Hai kaula muda, kembali lagi di Teenagers and Drugs Abuse Survival Today Podcast bareng aku Ari Katala. Dan hari ini episode yang spesial karena hari ini adalah episode terakhir. Dan di depan aku sekarang sudah ada dokter dari Badan Narkotika Nasional. Kami sambut Dr. Novi. Halo dok. Ari, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi bagi kaula muda mungkin bertanya mengapa ini melalui Zoom, dikarenakan Dr. Novi sedang berhalangan dan sedang mengerjakan tugas, makanya tidak bisa bertatap muka dengan saya. Oke dok, gimana dok kabarnya? Baik dok? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih Ari atas kesempatannya. Salam kenal juga buat para followersnya Ari. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita share bisa dapat bermanfaat ya buat Amin, teman-teman dok. semua. Amin. Oke dok, gimana dok belakangan ini sedang ada kesibukan apa dok? Kebetulan menjelang akhir tahun orang biasanya menikmati liburan ya. Iya. Tapi kita malah semakin padat kegiatan. Oh begitu. Dikarenakan memang adanya pandemi kemarin ya, yang masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kegiatan-kegiatan untuk pertemuan tatap muka kan lebih dibatasi. Yang ya betul. Kemarin DKI sempat membuka transisi, jadi kita kegiatan juga bisa berjalan. Jadi ada banyak kegiatan yang memang masih kita lakukan sampai akhir tahun ini, termasuk seperti ini yang ada pemberian narasumber, ya, fasilitator, kemudian pemeriksaan kesehatan, rapid test bagi para anggota, staf di BNNK Jakarta Utara, kemudian pemeriksaan tes urin narkoba bagi para yang memperpanjang atau pelamar kerja ya untuk kontrak, baik di Rpetra, di Sudin dan lainnya. Jadi lagi banyak-banyaknya nih Rik, makanya sorry banget kemarin Arik ngajak kita ketemuan berapa kali nggak bisa ya Rik ya. Gak apa-apa dok. Iya, domisili kita juga lumayan jauh ya. Kegiatan kita juga lumayan padat. Jadi kita bertemu di via virtual aja. Ya, yang penting dokter menjalankan tugasnya dengan baik ya dok. Semoga iya sukses. Betul. Oke dok, kita langsung aja ya langsung ke segmen narkoba ini dok. Oke. Boleh. Kalau menurut dokter sendiri tuh narkoba itu apa sih dok? Narkoba itu kalau menurut teori adalah zat psikotropika atau zat-zat yang mengandung adiktif ya. Contohnya ada banyak sebenarnya, dari sabu ya, dari heroin, dari kodein, dari obat-obatan penenang, dari ganja, itu semua banyak. Dan yang luar biasa lagi sekarang narkoba itu banyak turunannya. Oh banyak ya, di Indonesia saja di tahun 2020 ini aja sudah ada lagi NPS jenis baru. NPS itu narkotika NPS namanya. Jadi narkotika non aku lupa sebentar. Aku lupa ada NPS pokoknya. Nanti kita coba buka lagi ya. Nah, jadi di situ ada turunan lagi, banyak jenis-jenis obatnya lagi yang banyak ditemukan di wilayah-wilayah terbuka di wilayah Jakarta Utara terutama. Nah, makanya sekarang kita benar-benar pencegahannya harus diperketat gitu ya. Sosialisasinya juga harus diperketat, lebih meluas gitu ya. Terus kemudian screening testnya juga harus lebih disiplin lagi dan lain-lain. Jadi sangat banyak sekali turunan dari narkotika yang sekarang. Oh, jadi sekarang sudah ada nimbul NIS ya dok ya di tahun 2020 ini? Gimana? Sudah ada ada jenis baru NIS ya dok namanya? Ya, sebenarnya NPS itu bukan jenis baru. Oh, bukan. Tapi singkatan narkotika. Aku baca dulu ya. NPS ini aku suka lupa. Jadi turunan dari narkotika itu jadi semakin banyak gitu loh. Tidak hanya narkotika jenis sabu gitu ya, tapi ini turunannya ada lagi dari sabunya. Jadi dibuatlah sedemikian rupa hingga efeknya hampir sama dengan narkotika gitu loh, dengan efek sampingnya narkoba, dengan efek samping dari sabu, seperti itu. Baik dok. Oke, kalau misalnya ini dok,
NPS itu narkoba sintetis namanya. Oh, narkoba sintetis. Iya, nah aku pakai bahasa Indonesia aja ya, Iya, nggak biar apa-apa. lebih familiar gitu loh. Iya dok. NPS itu adalah narkoba sintetis yang dirancang menyerupai obat-obatan yang sudah ada sebelumnya, yang tadi aku bilang. Misalnya kodein itu diturunin lagi, dibikin lagi sama ahli-ahli bandar nih. Hah? Ya, alih-alih obat-obatannya disalahgunakan, tapi dengan fungsi dan efek samping yang sama seperti jenis narkoba lainnya. Dan kalau di tes urin pun tidak semuanya terdeteksi, ada yang negatif, padahal penggunaannya sama, hasilnya pun sama seperti narkotika. Itu. Oh, jadi bisa dok kayak mereka pakai narkoba sintetis itu ketika tes urin negatif itu dok, bisa dok? Bisa jadi negatif, bisa jadi false positif. Makanya kita di undang-undang ini belum semuanya masuk ke dalam undang-undang narkotika, karena itu kita selalu temukan jenis baru yang luar biasa gitu ya. Ahli dalam pembuatan narkotika ini nggak habis-habisnya mereka berakal untuk membuat suatu temuan baru, narkotika sintetis yang baru, hingga menyebabkan peredaran narkobanya semakin meningkat, tapi alat pendeteksian kita belum bisa mencakupi semuanya. Berarti lumayan ini ya dok, ya lumayan ngeri sih dok kalau misalnya mereka konsumsi tapi pas tes negatif gitu dok. Nah iya, itu yang kita ngerikan sekarang, karena bisa dengan berdalih macam-macam ya kan, tapi ternyata mereka sebenarnya pengguna. Ya contohnya aja lah tramadol ya, tramadol itu kan ada turunannya juga gitu kan, yang lain obat-obatan penenang, anti nyeri. Nah kalau mereka menggunakan secara banyak, ada yang sampai menggunakan sampai 10 tablet, 5 tablet. Nah, efek sampingnya luar biasa. Gitu. Seperti itu, banyak Arif di luar sana. Apalagi kita ini kan terkendala dengan apotik-apotik yang masih menjual bebas ya, masih ditemukan menjual bebas. Kalau mungkin di pusat kota sudah lebih terkoordinir ya, tapi yang di pinggiran gitu ya, banyak toko obat bebas yang masih masih belum terjamah lah oleh Badan POM dan lain-lain, itu masih dijual bebas oleh masyarakat, dan sehingga anak-anak pelajar ini gampang sekali mendapatkan, mudah sekali mengkonsumsinya, seperti itu. Berarti banyak narkoba ini ya Bu, yang memakai pelajar ya Bu ya? Remaja. Iya, apalagi remaja-remaja ya, pelajar yang sekarang ini tingkat penggunaannya yang luar biasa meningkat. Di data tahun 2019 aja, itu usia 10 sampai 59 tahun itu menurut UNODC ya. UNODC itu adalah salah satu lembaga di Amerika dari United Nations yang concern tentang drug addiction gitu ya. Nah, itu aja dia mendata 275 juta atau 5,6% dari penduduk dunia usia 15 sampai 65 tahun itu pernah mengkonsumsi narkoba. Wow. Coba bayang. Banyak juga tuh dok. Iya, jadi dari usia muda, remaja senja, ya remaja matang, itu semua pernah merasakan pakai narkoba. Nah, alhamdulillahnya kalau mereka sudah langsung sadar bahwa penggunaan narkoba ini tidak baik, gitu ya, mereka langsung cepat selesai tidak menggunakan lagi. Tapi ada orang yang merasakan terus aja nih, saya menikmati nih, kan belum tertangkap nih dan lain-lain. Nah, itu yang patut kita waspadai. Harus diwaspadai ya, dok. Itu PR besar buat BNN yang sampai sekarang masih terus digalakkan programnya. Okay. Kalau saya boleh tahu dok, di Indonesia itu ada beberapa jenis narkoba sih dok? Apa aja jenisnya? Narkoba itu yang tadi saya sebutkan ya, yang di luar yang lebih dikenal bebas itu, maksudnya dikenal oleh masyarakat luas ya, itu adalah sabu. Inex, ya, putal, heroin, ya, terus ganja, ya, terus kodein untuk obat-obatan. Nah, ini sebenarnya semua tuh udah golongan narkotika golongan 1, 2, dan 3. Nah, itu yang masuk ke dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35, ya. Nah, ini yang harus diberantas, yang harus direhabilitasi, yang harus diberhentikan penyalahgunaannya. Nah itu, jadi sebenarnya yang tadi saya sebutkan itu sudah masuk dalam golongan narkotika, tapi yang tadi saya sebutkan lagi yang awal, yang NPS itu, yang karena ada turunan-turunan lagi itu belum semua masuk ke dalam
golongan narkotika. Oke. Contohnya mungkin dulu tembakau gorila belum masuk ya. Nah, Nah, sekarang ada tuh. tembakau gorila sudah masuk ke Sudah dalam masuk. pasal undang-undang narkotika. Terus nanti ada lagi temuan lagi yang lain, narkoba sintesis lainnya. Nah, ini yang belum masuk dalam undang-undang narkotika. Oke. Saya apa ya dok? Maksudnya baru tahu. Agak berat ya, Iya. topiknya agak berat ya. Saya juga baru tahu dok ternyata, karena yang saya tahu ketika Iya. misalnya kita mengkonsumsi sebuah narkoba itu, ketika dites urin pasti hasilnya positif dok. Tapi kalau pakai narkoba sintetis bisa negatif, tuh saya kaget loh dok. Iya, itulah hebatnya temuan-temuan yang sekarang kita dapati, yang itu menjadikan kita satu kendala sebenarnya, PR besar, PR besar. tantangan besar kita. Iya, bagaimana kita bisa mendeteksi, kemudian membuat solusi agar narkoba ini tidak semakin meluas penyebarannya, Oh, oke. seperti itu. Berarti Iya, bisa ya di itu masih terus kita pelajari, terus kemudian terus kita aplikasikan, kita lakukan pencegahan, yaitu agar tidak terjadi penyebaran lebih banyak lagi di luar sana. Karena ya itu tadi, kalau kita tes bisa hasilnya false positif, kan gitu. False positif artinya false yang negatif gitu ya, yang palsu gitu, seperti itu. sorry dok. Berarti apa ya dok? Berarti itu bisa dikatakan bahwa sekarang tuh bandar narkoba itu pinter, tapi pinter yang negatif ya dok. Mereka bisa mengacek-ngacek mengaduk-ngaduk narkoba, zat narkoba yang lain tuh jadi sesuatu baru gitu. Iya, bisa dicampur sedemikian rupa. Dari misalnya bahan dasarnya panadol ya, nanti dicampur lagi dengan macam-macam dengan jenis-jenis kimia lainnya, itu bisa menjadi satu golongan narkotika. Oke. Nah, itulah yang kita bilang NPS jenis baru. Jadi bahan dasar utamanya adalah misalnya obat, tramadol, namun ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, itu yang kita temukan di luar sana. Oke. Oke Bu, berarti kan tadi Ibu udah jelasin Bu jenis-jenis narkoba yang ada di Indonesia, lalu juga narkoba sintetis ya Bu. Kalau dari Ibu sendiri, Badan Narkotika Nasional itu sebenarnya dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkoba tuh apa Bu tugasnya? Oke, nah ini tupoksi dari BNN itu sendiri sebenarnya ya. Jadi BNN itu di dalam Undang-Undang Dasar, berdirinya BNN itu adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan yayasan atau lembaga ya yang bertujuan untuk mencegah adanya penyebaran dan peredaran lebih luas lagi narkotikanya. Kemudian membentuk lembaga-lembaga untuk bisa membangun atau membantu pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Oke. Tujuan utama dari BNN seperti itu. Kemudian memberantas bandar, kurir ya yang ada di luar sana, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Intinya adalah menekan tingkat peredaran narkotika di Indonesia. Tujuannya adalah itu. Kemudian merehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Tujuan utamanya itu. Oke. Berarti salah satunya juga rehabilitasi ya dok ya, untuk yang korban penyalahgunaan narkoba ya dok ya? Iya, betul. Oke. Oke, berarti kan... Arik pernah dengar tentang rehabilitasi nggak sebelumnya? Pernah dok. Pernah. Yang menurut Arik tahu apa kira-kira? Yang saya tahu rehabilitasi itu tempat di mana refreshment dok, kayak yang tadi ya pakai tuh jadi di refresh, nggak gitu ya dok? Oke, iya. Jadi memang di sini aku melengkapi sedikit ya. Iya, boleh dok. Nah, nanti sambil dibaca lagi, mungkin bisa dikoreksi lagi karena aku juga masih belajar untuk program seperti ini. Kita harus terus belajar kan, karena merefreshment itu tadi. Jadi memang kalau untuk rehabilitasi adalah program pemulihan bagi korban penyalahguna. Seperti itu. Pemulihan tuh artinya apa sih? Membuat orang tidak pakai lagi. Kenapa? Karena namanya orang pengguna ya, itu tidak semua berhenti serta-merta total atau sembuh. Makanya disebutnya pulih. Karena suatu saat dia bisa relapse kembali. Jika apa? Jika mereka satu, support sistemnya tidak kuat. Ya. Kedua, lingkungan mereka. Ketiga, pergaulan mereka.
Jadi ada beberapa lini, beberapa lingkaran yang memang itu sangat mempengaruhi kehidupan mental atau sosial dari seseorang. Apalagi remaja gitu ya. Nah, remaja ini yang perlu kita benahi adalah bagaimana cara dia supaya menolak untuk tidak pakai, menolak untuk ikut terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang memang mempengaruhi dalam hal yang negatif seperti itu. Tapi kalau misalnya orang nih Bu direhabilitasi nih Bu, berarti dia belum, misalnya ntar udah keluar dari tempat rehabilitasinya itu langsung sembuh apa ini Bu? Langsung sembuh apa mereka bisa pakai lagi gitu Bu? Nah, ini kembali ke personalitinya, kembali ke diri sendiri, ya, kembali ke kesadaran. Rehabilitasi tadi kami sebut dia bisa relapse kembali, tapi dia bisa pulih total juga. Banyak beberapa teman-teman kita yang memang sudah pulih dalam jangka waktu yang cukup lama, namun mereka bisa relapse kembali. Nah, di rehabilitasi ini sebenarnya kita punya dua metode, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Nah, rawat inap kita kerjasama dengan instansi pemerintah dari RSKO. Pernah dengar Arik RSKO? Belum pernah Dok, itu apa? RSKO yang ada di Cibubur, kemudian Balai Besar Lido. Nanti Arik bisa searching di YouTube bagaimana pelayanan rehabilitasi dan lain-lain. Seperti itu. Nah, terus kemudian mereka juga punya rentang waktu yang berbeda. Kalau layanan rehabilitasi itu bisa sampai 6 bulan atau sampai 1 tahun. Tergantung dari kesiapan mereka untuk bisa kembali ke fungsi sosial. Makanya tadi kembali lagi saya memberitahukan bahwa tujuan rehabilitasi itu adalah membuat klien pulih, produktif, dan kembali ke fungsi sosial. Apa maksudnya? Pulih untuk tidak pakai lagi, mencegah terjadinya relapse. Produktif adalah membuat mereka bisa lebih berkreatif, kembali lagi ke pekerjaannya gitu kan, kembali lagi bisa berkarya, kembali lagi menjadi tulang punggung. Nah, itu kembali ke fungsi sosial. Yang suami bisa menjadi kepala rumah tangga kembali, yang menjadi kakak bisa menjadi kakak kembali gitu kan, yang menjadi seorang ibu bisa menjadi seorang ibu kembali. Jadi kembalilah ke fungsi sosialnya. Ke fungsi sosial ya Bu ya. Berarti kalau rehabilitasi kan tadi buat proses pemulihannya Bu ya. Kalau dari dalam kacamata Ibu sendiri nih Bu, kacamata BNN, ada berapa banyak remaja, dalam catatan Ibu Bu, ada berapa banyak remaja di Indonesia ya Bu, terutama yang terlibat kasus narkoba di tahun 2020 ini? Dari hasil penelitian di Puslit Datin kita di BNN, itu remaja itu ada sekitar 24-28%. Dengan rentang usia 15 tahun sampai 35 tahun. Sebenarnya sudah tidak masuk dalam kategori remaja, tapi itu bervariasi. Tapi dimulai dari 15 tahun. Nah, 15 tahun ini adalah pintu gerbang sebenarnya di mana mereka mencari jati diri, pergaulan, namanya emosional kita, kemudian bagaimana kita berteman, pola asuh itu semua itu include di dalam usia yang tadi, yang dari usia dini sampai 15 tahun. Nah, disitulah masa-masa rentan anak-anak remaja yang bisa terpapar narkoba. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kan sekarang ada 25% ya Bu remaja di Indonesia yang mengkonsumsi narkoba dari umur 15 sampai 69 tahun. Tapi kalau dari kacamata Ibu sendiri nih Bu, mengapa remaja itu tertarik untuk narkoba Bu, memakai narkoba? Itu pertanyaan yang menarik ya. Karena kalau kita menjawab dari satu sisi seorang remaja, pasti jawaban dia adalah coba-coba. Pergaulan. Nah, pergaulan, lingkaran di mana itu menjadi trendsetter, trending dalam teman-temannya, lingkungan pergaulannya, Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke kita, bagaimana kita sebagai anak, sebagai usia remaja mempunyai fondasi untuk tidak ikut dalam zona yang coba-coba itu tadi. Seperti itu. Jadi sebenarnya alasan pelajar kenapa dia pakai itu bisa jadi karena coba-coba, karena lingkungan teman-temannya, dan karena latar belakang dari keluarganya. Dan kemarin penelitian terbaru bahwa pengguna narkoba itu bisa dari turunan dari genetik.
Nah, jadi orang tua atau dari turunan keluarganya yang pernah memakai menurunkan ke gen ke anak-anaknya. Tapi saya rasa itu masih disinyalir ya, maksudnya belum ada evidence base-nya, walaupun ada beberapa contoh kasus, tapi evidence base-nya itu belum jelas karena selama ini juga kalau menurut saya secara pribadi yang namanya orang tua pernah melakukan kesalahan pasti tidak mau dilakukan juga untuk ke anaknya. Jadi rasa untuk lebih waspada terhadap anak, ya lebih over ke anak-anak untuk aware-nya ke anak-anak itu saya rasa akan lebih terjaga lah. Gitu. Oke. Berarti salah satunya banyak ini ya Bu, coba-coba ya Bu untuk remaja ya Bu ya. Iya, jadi harus hati-hati dalam pergaulan ya, tetap dekat dengan keluarga, dengan orang tua terutama, kejujuran, keterbukaan ya, kegiatan apapun harus diceritakan ke orang tua agar orang tua tahu perkembangan dan bisa meluruskan apa yang sekiranya mulai tidak bisa dikendalikan oleh seorang anak remaja seperti itu. Jangan lupa agama. Ya, agama. Fondasi agama harus lebih kuat. Oke, harus lebih kuat ya. Kalau biasanya gini Dok, apa namanya? Kan sekarang sudah ada 25% remaja yang memakai narkoba kan Bu, Dok, mengkonsumsi. Kalau remaja yang memakai narkoba itu biasanya berasal dari daerah mana Dok? Apakah dari pusat kota atau pinggiran? Dan apakah terkait akses yang lebih mudah ke narkoba jika di pusat kota gitu Bu? Oke, ini pertanyaannya juga sangat luas ini jawabannya. Kita tidak bisa mengkotak-kotakan dari mana pinggiran atau pusat kota. Ternyata dari hasil penelitian kita di tengah kota dan di pinggiran pun ternyata ada. Ada ya Dok? Di lapisan masyarakat, status sosial, semua ada. Jadi sekarang ternyata ini sudah merata. Bahkan kita memetakan di wilayah Jakarta Utara saja, yang notabene kami pikir, oh ya ternyata ini zonanya masih hijau loh, ya. Ini zonanya udah kuning, ini orange, bahkan ini merah. Ternyata yang hijau ini aja ternyata ada segelintir orang yang pernah pakai, ada segelintir orang yang masih pakai, ada segelintir orang yang terjaring oleh razia. Jadi akhirnya kami memutuskan bahwa bahwa zona hijau itu ternyata belum sepenuhnya hijau, ada gitu kan, ada dan tidak terpusat hanya di satu kota saja, di pinggiran kota pun mereka malah lebih mudah aksesnya. Saya kasih contoh di Jakarta Utara. Utara itu akses yang sangat luar biasa, baik dari lintas darat, laut dan udara. Bisa dibayangkan kalau di laut akses dari pelabuhan ya, dari Muara Angke itu luar biasa, dan kita bisa menemukan loh seorang nelayan itu pemakai dan kurir. Pernah kita menangkap seperti itu. Ya, terus kemudian dari zona udara ya, bandar udara ya. Nah, itu aja kita pernah menangkap juga hasil pengembangan kita. Tertangkaplah dia di bandara, kerjasama dengan Polsek dan Polres yang ada di bandara. Terjaringlah sekian kilo. Coba bayangkan. Di zona darat luar biasa, di rel kereta api ya, di perumahan-perumahan yang padat penduduk. Arif boleh sekali-kali ke Jakarta Utara melihat demografi dan karakteristik orang-orang di sini. Padat sekali penduduk dan dengan mudah menjual narkoba. Modusnya bermacam-macam, memperalat orang dengan bagaimana caranya. Ada satu kota yang tadinya kita pikir ini yang paling rawan, ternyata dia punya kota yang lain-lain di daerah sini yang zonanya ya lumayan gitu loh, yang peredaran narkobanya cukup luas gitu. Makanya kita sampai berpikir bahwa utara ini cukup luas, perlu banget pengetatan untuk hal petugasnya. Kemudian remajanya ini harus ditingkatkan untuk sosialisasi dan edukasi. Betul Dok, setuju Dok. Iya, tadi saya juga dengarkan Dok, apa namanya, bisa orang Jakarta Utara tuh bisa mendapatkan dari tiga transportasi yang berbeda ya Dok ya, dari jalur laut ada, dari jalur darat ada, jalur darat juga pun ada ya Dok ya. Jadi memang yang bisa saya lihat sih pasti banyak sekali Dok ya terjadi transaksi ya Dok ya. Transaksi. Iya betul. Banyak sekali transaksi itu, dimanapun bisa dilakukan transaksi. Bahkan dengan SDM BNN yang sangat terbatas,
kemudian dari segi Polres dan Polseknya juga terbatas SDM-nya, itu nggak sanggup sebenarnya mengelola segitu besarnya Jakarta Utara dengan zona, kemudian dengan transportasi yang luar biasa luasnya, daerah yang cukup luas, yang rawan dengan keterbatasan segalanya, itu memang agak jadi PR sih buat kita tantangan ke depannya. Oke. Mudah-mudahan nanti di 2021 akan semakin banyak masyarakat dan pelajar yang aware akan bahaya narkoba. Jadi kita petugas-petugasnya dibantu. Ya, siap dong. Oke, berarti kan tadi di Jakarta Utara sudah ada lumayan dok, banyak lumayan ada beberapa dan juga banyak remaja yang mengkonsumsi narkoba, juga transaksi ya dok, melakukan transaksi narkoba. Yeah. Nah, biasanya kalau mereka tertangkap memakai narkoba, apa tindakan BNN dok? Apakah langsung hukuman penjara atau direhabilitasi dulu? Oke, nah kita ini ada dua tipe, yang satu compulsory, yang satu voluntary. Oke. Ya, nah compulsory itu adalah yang terkait masalah hukum, yang voluntary itu terkait sukarela, yang tidak ada terkaitnya dengan hukum. Nah, dua-dua hal ini dapat direhabilitasi karena tadi itu di pasal 127 Undang-Undang Dasar Nomor 35 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan haknya untuk direhabilitasi. Nah, baik yang terkena hukum maupun yang terkena rehabilitasi. Namun kita harus lihat dulu nih dari segi hukumnya, gitu ya. Apakah dia ada barang buktinya, ataukah dia memang tertangkap karena memang tidak ada barang bukti atau karena alasan tertentu, seperti itu kan. Mesti kita dalami kalau sudah terkait hukum. Namun dia tetap mendapatkan hak untuk direhabilitasi. Nah, yang kedua, untuk yang voluntary atau yang rehabilitasi secara sukarela, itu hasil laporan dari masyarakat. Gitu, masyarakat atau keluarga ingin membawa anaknya supaya tidak pakai lagi. Nah, dia bawalah ke klinik Pratama kami di BNNK Jakarta Utara. Dia sampaikanlah keinginannya untuk anaknya supaya tidak pakai kembali. Makanya kita di BNN ada klinik Pratama namanya. Di situ kita melayani rawat jalan. Kita di sini ada dokter, ada perawat, ada konselor ya, yang dimana menangani klien-klien voluntary maupun compulsory rawat jalan atau untuk merujuk ke rawat inap ke rumah sakit RSKO atau di Balai Besar Lido. Berarti membawa, jadi tadi kata dokter kan sukarelawan, jadi bisa kalau mereka menyerahkan diri juga bisa dok ya, dari keluarga pun juga. Sangat bisa. Dan satu lagi saya lupa mengingatkan, di program BNN di tahun 2019-2020 ini ada program namanya Agen Pemulihan dan Rehabilitasi berbasis masyarakat, di mana yang bergerak adalah masyarakat. Nah, kita di setiap kelurahan, kecamatan, kita menawarkan ke para lurah atau camat untuk bisa menggandeng para tokoh-tokoh masyarakat atau LSM yang ada di masyarakat atau ibu-ibu PKK-nya atau ibu RW-nya atau ibu RT-nya untuk bisa bergabung bersama kita. Dengan cara apa? Nah, mereka akan dilatih oleh kita untuk program peningkatan kompetensi untuk petugas rehabilitasinya. Jadi mereka kita bawa untuk kita latih. Nanti mereka selesai dilatih, mereka akan kembali ke masyarakat, mereka akan memberikan penjelasan, memberikan informasi, jangan takut untuk direhabilitasi. Oke, siap dok. Aduh dokter, aku banyak belajar nih dari tadi di Jakarta Utara, banyak banget akses transaksi narkoba, terus juga jenis-jenis narkoba yang ada di Indonesia. Aduh dokter, terima kasih banget untuk waktunya dokter. Sama-sama. Ya, senang ngobrol sama Ari. Ya, saya juga masih banyak belajar, Rik. Oh gitu. Ya oke. Dokter, ini waktunya sudah mau habis, jadi terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Dan kalau muda, terima kasih untuk episode ini karena hari ini adalah episode terakhir. Stay tuned and goodbye. Dadah dok. Bye, thank you. Yo. Semoga bermanfaat ya. Ya, siap.